Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan hingga akhir September 2020, pemantauan terhadap anomali iklim global di Samudra Pasifik Ekuator menunjukkan anomali iklim La Nina sedang berkembang. BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai dampak La Nina yang saat ini sedang bergerak di Samudra Pasifik. Dan untuk mengelaborasi hal tersebut, kami telah terhubung dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Herizal. Halo, selamat sore Pak Herizal. Selamat sore Mbak Dea. Pak Herizal, kita tahu sepekan terakhir cuacanya panas, tiba-tiba hujan. Apakah ini kemudian menjadi dampak yang ditimbulkan dari iklim La Nina yang saat ini sedang terjadi? Terima kasih Mbak. Ini pertanyaan dampak dari panas ke tiba-tiba hujan, mungkin ini fase transisi. Bagaimana kita tahu bahwa transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Vegetasi dari musim kemarau ke musim hujan, misalnya kita sering menemukan fenomena cuaca ekstrim, lembat, bentar, kemudian hilang, panas lagi. Namun memang yang sekarang di bulan Oktober, kita sedang memasuki dari musim kemarau ke musim hujan. Nah memang dari pantauan kami, kalau kita bicara iklim, kita ada bicara ada beberapa yang bisa mempengaruhi variabelnya yang mengendalikan. Yang kita tahu paling utama barangkali monsun, kemudian muka laut. Muka lautnya ada dua, di Pasifik dan di Samudra India. Yang di Pasifik ini yang kalau kita amati karena ini yang berdampak kering sama atau mungkin lebih basah. Nah untuk sekarang kita pantau sejak bulan Agustus yang lalu sampai dengan sekarang anomali suhu laut di Pasifik lebih dingin dari biasanya, dari normalnya. Karena setelah 2 bulan berturut-turut kita pantau seperti itu, maka BMKG menyatakan bahwa perawatan ini dipengaruhi oleh La Nina. Dan bukan hanya BMKG saja menyatakan bahwa sekarang La Nina telah muncul. Lembaga Meteorologi Dunia juga lain, kata Bion Australia, Meteorologi Agency, dan lainnya menyatakan seperti itu. Nah sekarang kita bicara mau masuk kemarau, musim hujan, dan lain ini artinya bahwa musim hujan sekarang ini mungkin lebih dipasai, lebih ekstra lagi. Karena apa? Karena kalau kita bicara tadi dampak dari fenomena global dari anomali suhu muka laut di Pasifik ini, tadi bisa membuat iklim kita lebih kering atau lebih basah. Kalau dia El Nino lebih kering, tapi kalau La Nina lebih basah. Nah sekarang kelihatannya kecenderungan memang La Nina sudah terjadi. Kita prediksi dia akan meningkat dari lemah jadi moderate dengan akhir tahun dan awal tahun. Kemudian balik lagi jadi netral mungkin di sekitar bulan Maret sama April. Jadi itu kira-kira. Kondisi ini akan berlangsung beberapa saat dan kemudian apa saja yang kemudian disarankan oleh BMKG untuk bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk bisa mengantisipasi dampak ini? Singkat saja. Iya, karena kalau bicara tadi La Nina, biasanya adalah tadi potensi curah hujan lebih tinggi dari biasanya. Sebagai konsekuensi dari curah hujan yang turun akan lebih tinggi dari biasanya, maka potensi bencana hidrometeorologi juga meningkat, bencana banjir maupun tanah longsor. Nah untuk bencana potensi banjir, BMKG bersama dengan EU dan BIK telah membuat peta daerah rawan banjir. Kemudian dari peta tersebut kita membuat prediksi daerah yang punya potensi banjir. Sedangkan daerah yang longsor, mungkin teman-teman dari DM yang memanfaatkan data bagi BMKG membuat daerah rawan longsor. Baik, potensi banjir dan longsor ini harap diperhatikan oleh masyarakat. Terima kasih Pak Herizal, Deputi Bidang Klimatologi BMKG sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini.